Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aryan Muhammad Gifari dengan NPM 501 Di sini saya akan mengerjakan tugas smoothing dengan menggunakan simple move average berdasarkan data SP dan data MT. Saya akan share screen di sini. Oke. Eh, Pertama saya akan melihat yang gimana sih? Sebentar. Pertama saya ganti share screen. Share setting bukan. Ya, pertama aja lah. Oke, jadi saya udah membuat di sini ini kode yang latihan. Ini sampai sini latihan, kemudian ini data SP-nya. Pertama saya akan membuat file path. Maaf, saya import dulu NumPy ininya. Kemudian file path saya akan mengimpor dari data SP-nya yang mana ya? Oh, ini dari sini. Saya import terus R ini. Terus itu udah ada sih di sini, udah ada kompresinya. Kemudian ini selanjutnya saya membuat all sheets ini agar Python bisa membaca seluruh sheets yang ada di sini. Sheets, sheets, ini ada 8 sheets. Jadi saya menggunakan eh, fungsi PD pandas sheet dengan PD ini. Ini sheet name-nya non, saya abaikan. Terus header-nya non. Jadi yang header non ini kenapa digunakan? Karena di file Excel itu bener-bener langsung data semua. Maksudnya nggak ada kayak headernya gitu. Selanjutnya ini window size-nya. Di sini saya akan mencoba menggabungkan berapa ya 8 data menjadi satu yang di-average-kan. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi loop untuk langsung membaca line 1 sampai line 8 sesuai yang ada di sheet sini. Ini ada 1 sampai 8. Value, salah, serve SP dengan satu value. Kemudian di sini eh, kita menggunakan array PD series atau fungsi PD series, panda series ini buat bisa di rolling. Oke. eh, Smoothing average sama dengan PD series observed window size center true. Kemudian ini langsung visualisasi eh, dari hasil smoothing. Figur. Dibanjir ini biar ada bulat-bulatannya. Dari alfa 5.
Berikutnya plot XSML-nya ini buat sebagai backgroundnya. Kemudian titelnya kita pakai plot title space data smoothing. Terus labelnya sebagai distance dan pakai labelnya sebagai value. Eh, value space value. Kemudian aliran hasilnya adalah nah, ini hasilnya untuk line satu titik biru sebagai observe-nya, ini raw-nya. Jadi ini saya menggunakan 8 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya average-kan. Begitu juga yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 8. Terus maju, maju, maju sampai ujung. Jadi 8 data saya pendekkan. Anggaplah kayak gitu. Agar menciptakan kurva yang lebih smooth. Ini ketika window-nya 8. Ini juga. Ini line 1 sampai line 10. Hmm, Line 6 ini tergolongnya smoothing. Ini line yang ini. Kalau di sini nggak menunjukkan ada spike-spike-nya karena dilihat dari sini juga eh, apa ya smoothing itu nggak ada yang langsung spiking tapi dari nol dari negatif kemudian naik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus langsung turun lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 terus ke nol terus naik lagi 1, 2, 3 terus turun jadi kayak nggak ada yang spiking gitu. Golongnya masih smoothing ini mungkin ada perbedaan litologi. Yang ini line 7 ini baru kegolongnya spiking gak jelas. Nggak jelas juga sih. Lebih ke kayak terlalu 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 eh, noisy, anggaplah noisy karena ini masih blocky dan dari sini tiba-tiba naik ke sini terus turun lagi di sini nih berarti anggaplah kayak ada sesuatu di sini tuh. Line 7 kemudian line 8 yang ini kegolongnya um, smooth ya. Yang ini kegolongnya smooth karena ini nggak blocky dan nggak ada spiky nggak ada spike-nya gitu. Ini data SP, kemudian selanjutnya ada data MT, sampai atau lip pandas. Oke, berarti di sini selanjutnya soalnya lah import. Ini bandwidth CME. Nah, yang ini uh, smoothing MT itu sama. Oke. Selanjutnya ada uh, yang MT, soal yang ini. Yang pertama ini saya import dulu folder path-nya. Ini di sini kenapa menggunakan ini? Karena saya melihat dari yang ini. Oh, salah ya, berarti yang ini. Saya menggunakan komputer 6. Yes. Jadi line yang akan saya gunakan ini la- hasil akuisisi dari kelompok 16 di mana ada 10 line. Selanjutnya ini ada ini kan ada yang 12 sampai 21, ada yang eh yalah yang lain pokoknya. Saya menggunakan kelompok 1 sampai 6. Salah. Habis folder path. Selanjutnya ini saya menggunakan fungsi buat mengekstrak blok datanya karena dari ID file tuh bentuknya kayak gini. Nih,
Jadi ini semuanya mostly anggaplah masih kayak informasi dari hasil akuisisi MT, dan data sebenarnya baru terbaca eh, di frekuensi yang ini. Nih ada NFREC 108, 108. Baru terbaca di sini sampai ke bawah. Nah, saya akan menggunakan fungsi ini buat langsung mengekstrak nilai-nilai ini semua biar langsung bisa di SME kan. Pertama ada kita bikin fungsinya dulu. Pencetnya di garis data nama blok. Selanjutnya data sambungan. Ini data yang akan digunakan bakal disimpan di sini. Terus dalam blok ini false. Jadi ini false tuh maksudnya adalah ketika masih dalam blok kayak gini, ini bakal diabaikan. Selanjutnya ini for baris in baris data, for baris in baris data, if baris bersih, baris strip dan upper, baris strip dan upper. Ya. Sampai sini aja. For baris bersih, baris bersih starts with A kata pertama, ini split dan ke dalam true, dalam blok true continue, dalam dalam blok break, dalam blok break. Oke, ini ketika yang dibaca dalam blok ini X else, oh return, sorry, return NPR data. Oke. Jadi yang ini tuh dia mau ngebuang semua, bukan ngebuang, mau nge-skip semua yang ada panahnya gini, kecuali dia nabrak sama panah untuk eh, untuk panah yang ini. Jadi fungsi dia tuh mau ngincar ini. Dan ketika udah nabrak yang ini, dia bakal skip. Terus dia bakal eh gitu doang ya. Dia berarti cuma ngincar ini doang. Frekuensi, sorry, yang frekuensi ini doang. Ini untuk satu ini doang, tapi ini saya akan loopkan agar langsung looping di sini. Kemudian semua data ini buat menyimpan, ini window size. Di sini saya akan mencoba menggunakan 8 dulu deh sama kayak SP tadi. Terus selanjutnya di sini looping. Ini loopingnya adalah buat ngecek daftar isi dari edit tadi. Oh dari saya kemarin. Aduh, data edit tadi. Dan buat nge-extract datanya. For in range, ini karena ada 10 line, jadi dari
1 sampai sebelum 11 itu 10. Kemudian selanjutnya ada file name. Ini LD, ini fungsinya. Jadi kan tadi ada 1 sampai 10, ini langsung fungsinya. File name, salah. Kemudian file path, terus if host path exists, ini kalau misalnya filenya ada, maksudnya ini yang kebaca, dia bakal langsung open dan ngebaca file-filenya. Kemudian biasanya accept, ini error membaca file, ini ketika eh, gagal dibaca, dan ini bakal tahu file mana yang gagal dibaca. Terus selanjutnya, nah ini dia hanya ngambil baris data yang Frex sama Roxy. Tadi itu tadi itu yang mana Roxy? Lihat lagi. Tadi Roxy, kita cari aja yang sial Roxy. Nah, dia bakal langsung baca yang Roxy ini sama yang ini. Berarti cuma dia bakal ngebaca Roxy yang ini sama yang eh, errornya aja. Terus selanjutnya ini saat terjadi error dalam membaca filenya dan ini saat ketika file name-nya nggak ada. Ini kita langsung bikin else, fungsi else-nya. Ini if, ini else. Kemudian ini saya hanya buat apa namanya, fungsi aja proses membaca selesai. Oke. Terus selanjutnya ini saya mau ngupload seluruh raw data dalam satu kanvas. Ini upload. Oke. Ini buat eh, ukuran kanvasnya dengan panjang 12, lebar tinggi 7, for nama titik data, in semua data. Jadi di sini saya langsung upload eh, raw datanya. Ini PLT plot data frekuensi Roxy dengan marker O, sorry, marker 0. Marker O dengan mark size-nya, besar marknya 4, line style-nya garis lurus biasa. Belum. Untuk data, saya akan menggunakan font size 14, 14 juga ya, oke. Kemudian X labelnya, ini inverted, ini apparent rest-nya, Palte grid, Palte legend, Palte title layout. Hmm, oke, Palte grid-nya dia kita kita menggunakan uh, bots. Palte legend-nya ini kita ngasih legend di kiri atas, terus title layout, terus Palte show.
Bentar, ini masih recording kan? Oke, masih recording. Terus selanjutnya ada upload hasil. Nah, ini buat uploading hasil. Ini kan buat raw datanya untuk Canvas. Nah, ini saya mau bikin fungsi menggunakan loop untuk ngeprint, menampilkan image, menampilkan gambar hasil smoothing average-nya, simple moving average-nya per lintasan. Terus salah. Ini lintasan, form nama ini, terus sama Roxy, melakukan fungsi rolling, terus di loop ini saya mau langsung create figure. Setiap lintasannya punya kanvas lebar panjang 10 tinggi 5. Habis itu plot data frekuensi marker line gold. Ya. Selanjutnya ini tadi yang data raw. Sorry, kita kasih dulu data raw. Data raw, ini data hasil smoothing. Ini hasil smoothingnya. Saya menggunakan Windows size. Tadi 8 masih kan? Masih 8. Kemudian hmm, bikin PLT title, plot title, terus next labelnya ini, ya labelnya uprest, terus PLT scale-nya log, PLT scale-nya log, ini logarithmic, terus plot GCA, ini inverted axis, eh PLT grid-nya true, ini mungkin menggunakan bot juga, terus PLT legend, tile layout show. Oke. Nah, selanjutnya dari ini kan ada 3 tahap anggapannya di sini tuh. Eh, empat. Ini yang pertama ini nggak memfilter file ID-nya, isi file ID-nya. Terus ini ngebaca sama aja ya. Sorry, ini nampilin apa? Mana sih? Kok kebalik? Windows size. Wait. For sheet name, Windows sheet. PLT title. Oh, sorry. Ini saya bikin fungsi buat ini ESP salah guys. Sorry. Nah, yang pertama ini udah baca filenya ini buat baca dalam harfiah baca aja. Terus ini eh, ngemilahnya yang mana yang bukan datanya dan mana yang datanya. Terus selanjutnya ini saya ngeplot data raw-nya, data format AD-nya ini secara raw. Itu yang ketiga, yang keempat ini hasil smoothingnya perlintasan. Nah, kan total ada 4 tuh sejauh ini. Nah, terus yang kelima saya mau ngebuat tahap keempat ini dalam satu kanvas. Hasil hasil SMA dalam satu kanvas. Jadi bentuknya bakal bakal mungkin bakal mirip ini ya, kayak mikrotermor, kayak dalam satu kanvas tuh bakal ada banyak frekuensi gitu. Itu kayak mewakili lintasan. Ini PLT figure.
Sini saya menggunakan fungsi loop lagi, for mm, sama Roxy, pada series. Ini Pierce, ini sama marker size. Marker size. Oke, ini saya yang buat ada markernya sama ada line style. Habis membuat fungsi loop, langsung buat fungsi buat bikin figurnya. Ini menggunakan logaritmik, scale-nya, terus di invert lagi, x-aksisnya, kemudian eh, gridnya true, menggunakan bot, terus masih sama, ini legendnya di kiri atas, Velte Tile Layout, terus Velte Show. Nice. Selesai. Baris bersih. Oh, wait. Baris bersih di line 38. What happened with baris itu? Indentation yang salah. Ini SP yang sebelumnya. Kemudian ada 8 line. Selanjutnya ada Edi. Kok nggak kebaca? Ya ampun. It's called no argument. Betul Edi. Salam. Kayak, tadi kok gitu ya? Kayak figur saya salah sih. Ini udah berhasil semua. Ini hasil smoothing average, smoothing simple moving average-nya. Ini mirip Michael Temor sih kalau saya lihat. Nah ini eh, di sini kayak agak blocky, tapi ini udah di moving average. Ini di line ketiga, terus ini juga sama di line kedua, terus yang blocky juga tuh di line ke-8 ini. Tapi ini blocky, kemungkinan ada sesuatu di daerah sini yang terbaca di line 3, line 2, dan line 8. Terus line merah sama hijau ini menunjukkan kesesuaian. Nggak kesesuaian sih, kayak bukan kesesuaian, apa, ada kayak sesuatu yang sama di sini, line 3 sama line 4. Bentar kok, eh 40 in range, plot hasil smoothing perlintasan, plot seluruh raw data, plot seluruh raw data 12.7. Atas, ya ampun, nggak di scaling. LT X salah. LT, ya, scale log.
Sama nggak nih? PLT GCA. PLT GCA Info Access. Buru-buru, buru-buru buat sempil. Ini SP. Hmm. Nah, benar. Tadi sekali nggak di log. Ini raw data empty buat file saya yang ini 10 lintasan. Hmm, ini ada frekuensinya. Ini dari 10.000 sampai 0,0001. Di yang merah hijau ini tuh kayak kelihatan sesuatu pola kayak dari yang nurun terus naik di sini. Kemungkinan di sini ada sesuatunya di line 3 sama 4. Kemudian di yang hijau ini spiky, yang ini spiky. Ini juga di line 3 secara raw nih spiky. Terus line 2 ini ada spiky juga. Ini spiky, terus ini spiky. Terus banyak banyak yang spiky. Kayak sini, ini spiky. Terus ini juga spiky spiky. Kemudian di line abu, line 8 ini juga ini spike banget di sini. Ini juga banyak banget yang spike. Ini kayaknya bukan spike sih karena emang datanya tuh fluktuatif aja. Dia eh, berubah setiap berubah setiap eh, waktunya. Terus tadi yang perlu di highlight tuh yang kuning berarti line 2, line 8 sama line 2, 3 sama 8. Terus ini setelah disemekan, ini yang satu yang spike di sini ini dianggaplah hilang, dirata-ratakan jadi kayak gini bentuknya. Terus yang ini juga dirata-ratakan bentuknya jadi kayak gini. Terus yang ini eh, dirata-ratakan hasilnya di segini. Nah, ini line kedua yang tadi spike banget. Yang spike ini dirata-ratakan menjadi kayak gini bentuknya kotak. Terus yang bawah tadi di sini ini di average kan, nggak dihilangkan sih, di average kan hasilnya kayak gini. Terus ini ketiga, line ketiga ini yang spike di sini itu dihilangkan dan yang ini nggak dianggap, malah ini kayak dibuang sama eh, SMA ini sehingga bentuknya malah jadi kayak kotak ke atas bukan ke bawah kayak gini. Maksudnya eh, apresnya nggak dianggap 10,1. Terus yang ini eh, dirata-ratakan frekuensinya berubah dari yang hampir mendekati 0,1 mungkin agak ngurang jadi 0,090-an. Terus line 3, ini line 4 juga sama, di sini ada spike-nya, ini langsung di average kan jadi hilang. Apres di atas 10,2 di, di dia berubah karena di average kan. Terus yang ini juga sama. Terus ini line 5. Ini line 6 yang ini spike. Yang ini di average kan menjadi di sekitar sini. Line 6, ini line 7, ini juga sama. Terus ini line 8. Ini yang spike-nya drastis banget di sini. Apresnya di hampir mendekati 10 pangkat min 3. Ketika di SMA kan ini hanya di sekitar 10
di 10 sampai 10 pangkat min 1. Nilai 8, nilai 9, terus nilai 10. Terus ini hasil smoothing SMA-nya digabungkan. Kemudian saya mau coba ketika yang SP ini kita tinggikan jadi ketinggian 15. Ketika 15 hasilnya kan misalnya masih SP, kan salah, masih SP. Ini raw datanya ketika di dose size-nya menjadi 15 itu hasilnya kayak gini. Ini super, nggak super duper sih. Ini lebih smooth fluktuatifnya, naik turunannya. Tapi ini membuat data menjadi lebih pendek atau lebih kecil. Ini line satu. Ini line kedua, ini yang di ujung-ujung di nggak kebaca karena udah dirata-ratakan. Terus yang spike ini juga dirata-ratakan jadi ngeblok panjang ini. Ini line 3 juga sama. Yang ini yang spike-spike ini kena rata-rata jadi blok panjang kotak ini, bloki panjang ini. Nilai 4, nilai 5 semua jadi lebih pendek ketika window size-nya naik. Oke, ini hasil smooth-nya hampir mirip, hampir mirip tapi nggak terlalu mirip karena bisa dibilang yang blok ini yang ada apa namanya noise puncak gitu, kayak spike-spike-nya itu jadi ngebuat ininya jadi blok panjang ini. Begitu juga yang ini. Line 2 sama yang 3 yang paling kentara. Terus ini yang empty Windows size-nya saya mau coba turunin ke 4 aja. Nah, tadi kan empty. Kita coba juga yang SP-nya jadi 4 juga. Ketika jadi 4, hmm, bentuknya hampir mirip untuk yang SP dengan observe SP-nya. Terus yang ini eh, juga sama karena emang datanya masih smooth. Nah, yang ketiga ini datanya yang bloki-bloki dikit. Dia agak fluktuatif sih, kayak hampir noisy. Terus ini juga disemekan hasilnya smooth. Jadi kelihatan ada di mana yang benar-benar kegolong anomali dan mana yang cuma spike doang. Ini di sini hampir kelihatan bahwa ini kayak ada perubahan litologi. Ini juga sama, bukan perubahan litologi sih, perubahan ada mineral, anggaplah mineral. Terus di sini ini masih smooth, line 4 observe SP-nya ini masih smooth juga, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus yang 5 juga masih kegolong smooth, observe SP-nya. Line 6, line 7 juga sama, dan line 8 juga sama. Terus ini yang MT, ini ketika windownya 4, ini untuk line 1, ini untuk line 2, eh, line 2 nih berubah banget ketika tadi windownya 8 dan 15. Eh, smooth simple moving average-nya itu nggak nyampe 10 pangkat 0 atau 10, kayaknya masih di atas dikit, dan bentuknya blok panjang kotak gitu, sedangkan ini kayak seakan-akan ada sesuatu di sini. Begitu juga yang ini, yang di window 8 sama 15 tuh seingat saya bloknya panjang karena dia merata-ratakan banyak.
15 data sama 8 data. Sedangkan ini cuma 4, jadinya bentuknya kayak gini. Untuk line 2, ini line 3 juga lebih pendek di sininya. Eh, dia ngebentuk blok tapi nggak banyak kayak di Windows 8 sama Windows 15. Ini line 4 juga sama, sininya lebih pendek. Terus yang ini line 5-nya mungkin kegolongnya masih bagus, tapi di sininya eh, hasil simple moving average-nya masih kurang optimal di sini. Ketika Windows size-nya kecil ya. Begitu juga yang ini masih masih kurang optimal di sininya karena masih kayak nggak smooth. Terus line 7 ini juga masih nggak smooth di sini. Di sini dan di mana lagi ya? Di sini. Kayak masih ada sudut-sudut. Ini line 8 ini juga masih kurang smooth karena eh, Windows size-nya kecil jadi yang di average kan cuma 4 data dan ini kayak masih ada sudut-sudutnya gitu, belum bentuk kurva gitu, belum kayak smooth gitu lah. Ini line 9. Line 9 tuh awal tadi nggak kebaca sampai sini, tapi ini kebaca. Tapi ini dibaca karena Windows cuma 4, jadi ini semua kuning-kuning ini kebaca sama Python. Terus line 10 juga ini sama nih, aslinya tuh nggak aslinya sih, kalau Windows nya 8 dan 15 ini tuh nggak akan kebaca, tapi ini ketika Windows nya 4 ini kebaca. Terus ini hasil smoothing SMA-nya bisa kelihatan di sini ini masih belum smooth banget ketika Windows size-nya kecil dibandingkan dengan Windows size-nya kayak 8 tadi atau 15. Ini dari yang abu di sini, terus yang oranye di sini, terus yang lagi ya? Yang pink ini juga masih masih ada kayak sudut-sudutnya gitu. Saya mau eksperimen ketika Windows size-nya 100. Jangan deh, terlalu gila. 25 aja. Kita coba 25. Ini juga 25. Ketika 25, SP-nya itu menjadi sangat pendek. Ini juga sama. 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 Karena 25 data langsung dirata-ratakan menjadi satu data. Satu titik. Ini untuk MT. Ini bisa terlihat dia kayak anggapnya tuh ramai di sini sama ramai di sini. Terus di sini agak berjarak. Maksudnya di frekuensi dominansi line 1 sampai 10 itu dominannya ada di frekuensi 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat 1. Kemudian di sini agak eh, jarang, terus di sini mulai kayak banyak yang ada di sini di 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 4. Terus ini ketika Venus size-nya 25, dan mungkin jadi pendek, yang ini nggak kebaca, yang ini juga nggak kebaca. Ini lanjut, line 2 juga sama nih, blokinya mungkin panjang, kayak malah kotak. Dan yang eh apresnya 10 pangkat 3, apresnya 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 1 ini nggak kebaca, dan dirata-ratakan hanya menjadi 10 pangkat 2. Ini ketika di smoothing malah ramenya tuh cuman di sini sama sini, jadi kayak lebih pendek anggapannya eh, frekuensi yang kebacanya. Dan apa lagi ya?
Menurut saya, kesimpulan saya adalah Windows size yang paling optimal tuh ada di sekitar 5, nggak 6 sampai 10. Karena eh, apa ya? Karena ketika ininya 5 tuh masih kegolongnya kecil. Jadi cuma 5 titik doang yang dirata-ratakan menjadi satu data. Itu kegolongnya masih sedikit. Tapi ketika di antara 6 sampai 9 itu tuh kayak lebih optimal aja karena eh, gak tahu sih ini trial and error aja tapi kelihatan tadi dari ketika ininya 8 tuh tadi kegolongnya bagus, eh, kurva-kurvanya. Tapi ketika 15 itu kegolongnya kayak lebih pendek. Ini lebih smooth nih ketika 18, ketika 8. Ketika 8 bener, ini lebih smooth, kurva yang merah-merahnya hasil simple moving average, tapi lebih pendek, tapi lebih smooth. Eh, ini juga sama dia langsung baca yang dua 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 gunung anggap aja ada dua gunung ini jadi satu gunung aja. Kayak yang Windows 8 tuh menurut saya yang paling smooth, tuh paling stabil, tapi ininya lebih pendek. Mungkin sekitar 6 atau 7 itu juga udah bagus. Ini juga sama, dia kayak lebih smooth. Coba deh saya hapus markernya biar langsung smooth aja di setiap line. Buat hasil smoothing, kita hapus markernya, kita langsung line style. Kita lihat buatan di empty aja. Kita di nasionalnya adalah yang 8 di sininya smooth dan yang di sininya dianggap eh, kayak ada sesuatu karena ada perubahan nilai apres di sininya. Terus yang ini juga eh, ini nggak smooth banget, tapi di sininya dibuat kayak blok kayak gini seakan-akan ada sesuatu. Terus yang ini juga sama, ini agak blocky juga tapi ini ngasih tahu mengindikasikan kayak seakan-akan ada sesuatu dan di sini lebih smooth. Ini nanti juga sama yang di sini menunjukkan ada sesuatu dan di sini ada penurunan. Jadi di frekuensi 10,3 sampai 10 pangkat -1 ini menunjukkan ada sesuatu dengan apres yang dari naik terus turun drastis. Hmm, mungkin sekian aja dari saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan atau mungkin kesalahan dari penjelasan saya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.